Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilmihi fid dunya wad dini wal akhirah. 11. Ummuka rahimah, ibumu yang penyayang. I'lam, ketahuilah, ya bunayya, wahai anakku. I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku. Anna ummaka, sesungguhnya ibumu. Anna ummaka, sesungguhnya ibumu. Taibat, capek, kasiran, yang sangat. Artinya taibat kasiran, sangat capek. Min azlika, daripadamu. Min ajlika, daripadamu. Hamaltaka, ia mengandungmu. Fi batniha, di dalam perutnya ibumu. Ha di sini domirnya ke ibumu. Fi batniha, di dalam perutnya. Tis'ata ashhurin, selama 9 bulan. Summa ardo'atska, kemudian menyusui kamu. Warabbatska, dan mendidikmu. Tarbiyatan hasanatan, dengan pendidikan yang baik. Ila angkabirta, sampai engkau dewasa. Wanazzabat, dan ia membersihkan. Jismaka, badanmu. Wasiyabaka, dan pakaianmu. Wahayya'at, dan ia mempersiapkan. Wahayya'at, dan ia mempersiapkan. Firasaka, tempat tidurmu. Wa ta'amaka, dan makananmu. Wa harasatka, dan menjagamu. Wa harasatka, dan ibumu menjagamu. Dan menjagamu sama, yang penting domirnya balik ke ibumu ya. Min kulli adzan, min kulli adzan, dari segala macam gangguan. Nomor 2. Ummaka, ibumu, rahimatun, penyayang atau sayang. Bika, kepadamu. Wa tuhibbuka, dan mencintaimu. Kasiran, dengan sangat. Wa tuhibbuka kasiran, dan sangat mencintaimu. Wa tatamanna, dan ia berharap. Antakuna, kelak engkau menjadi. Ahsanal auladi, sebaik-baiknya anak. Wahia, dan ibumu. Ma'ata'abiha, beserta kesusah payahannya. Atau beserta kepayahannya bisa. Min ajlika, daripadamu. Sabiratun, ia sabar. Alaika, atasmu. Masruratun, ia bahagia. Bika, denganmu. Tafrahu, ia senang. Jiddan, sangat. Jadi kalau tafrahu jiddan, ia akan sangat senang. Idza farihta, apabila kamu senang. Wara'atka, dan memperhatikanmu. Melihat, asal katanya dari ro'a. Wara'atka, dan melihatmu. Bisihatin, dalam keadaan sehat. Wa'afiatin, dan dalam keadaan baik. Watahzanu, dan ibumu sedih. Idza hazinta, apabila kamu sedih. Au kunta maridan, atau kamu dalam keadaan sakit.
Fatajtahidu, maka ia mengantarkan atau menemukan atau mencari. Fatajtahidu, maka ia mengantarkan fi ihdarid dawa, untuk membawakan obat. Wa tad'u, dan mendoakan laka, atasmu, bisifai, dengan kesehatan atau kesembuhan boleh. Wala tastarihu, dan tidak beristirahat. Wala tastarihu, dan ibumu tidak beristirahat. Illa idza ta'afiyat, kecuali jika kamu sembuh tamaman, seutuhnya. 3. Undur, perhatikanlah. Undur, perhatikanlah atau lihatlah. Ila akhika, kepada saudaramu. Ila akhika, kepada saudaramu, as-saghiri, yang kecil. Atau ila akhika as-saghiri, kepada adikmu. Kaifa tat'abu, bagaimana payahnya atau bagaimana letihnya, bagaimana capeknya, ummuka, ibumu, fi tarbiyatihi, dalam mendidiknya atau merawatnya. Di sini balik ke akhika shaghiri, adikmu yang kecil. Fi tarbiyatihi, dalam mendidiknya atau merawatnya. Wa kaifa tuhibbuhu, dan betapa ibumu mencintai adikmu. Wa kaifa tuhibbuhu, dan betapa ibumu mencintainya. Mahabbatan syadidatan, dengan kecintaan yang sangat. Supaya apa kita harus lihat adik kita? Li ta'rifa, supaya kamu mengetahui halatika, bagaimana haliyah atau bagaimana keadaanmu, fi sigharika, waktu kamu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembelajaran kita di kitab Akhlaqul Banin, atau akhlak bagi anak-anak, sebagaimana kitab sebagai pedoman atau pegangan kita bagaimana kita menjadi anak yang soleh. Keuntungan sebagai anak yang soleh itu, pertama, di setiap hidupnya akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, di setiap waktunya hidupnya akan selalu mendapatkan ridho dari orang tua. Ketiga, di setiap langkahnya akan selalu mendapatkan ridho dari manusia lain dan alam sekitarnya. Anak yang soleh atau anak yang solehah itu disenangi oleh setiap orang, bukan cuma dari golongan manusia, tapi dari golongan hewan, dari golongan alam, gunung, rumput yang kalian pijak setiap hari, tanah yang kalian injak setiap hari, itu menyukai anak-anak yang soleh. Makanya kitab ini mendidik kita bagaimana kiat-kiat, cara-caranya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemarin kita bahas tentang adab ketika di rumah. Pada kesempatan kali ini, yang tidak kalah penting bagi kita semua, betapa sayangnya ibu kalian kepada kalian. Makanya dalam pelajaran atau dalam bab ke-11 ini, Abang pengen ngajak kalian merenung. Abang pengen ngajak kalian semua menghadirkan bayangan kedua orang tua kalian di pikiran kalian. Bayangkan kedua orang tua kalian. Karena bagaimana ilmu akhlak bisa meresap ketika membahas tentang orang tua, kalau tidak menghadirkan orang tua, maka itu kurang afdol.
Maksudnya menghadirkan orang tua di dalam ingatan kita, di dalam pikiran kita. Di sini Syekh Umar bin Ahmad Baroja menjelaskan kepada kita betapa sangat sayangnya ibunda kita kepada kita. Di sini Syekh Umar memanggil kita dengan panggilan yang sangat halus, dengan panggilan yang sangat lembut, dengan panggilan sayang. I'lam ya bunayya, dengarlah, ketahuilah, ingatlah wahai anakku. Apa kata Syekh Umar? Anna ummaka ta'ibat kasiran min ajlika. Sesungguhnya ibu kita itu sangat capek dalam hal merawat kita. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang sahabat pengen ikut berperang, masih muda, datang ke sahabat, ya Rasulullah, aku pengen ikut berperang, aku pengen dapat pahala jihad. Karena pahala jihad itu ketika wafat matinya mati syahid. Kalau mati syahid artinya malaikat nggak datang lagi, nggak bakalan ditanya lagi, marabbuka, nggak ditanya. Kenapa? Karena matinya sudah syahid. Bahkan orang, kemuliaan orang mati syahid itu ketika dia wafat, dia nggak perlu lagi itu diganti pakai kain kafan. Sehingga pemuda ini datang ke Rasulullah pengen ikut jihad. Lalu kata Rasulullah, kau punya ibu enggak? Punya ya Rasulullah di rumah. Maka rawatlah ibumu, karena ketika kau merawat ibumu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan rasa sayang, maka pahala jihad itu enggak ada apa-apanya dibanding merawat orang tua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati, aku baktikan? Siapa yang harus aku patuhi? Apa kata Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu Rasulullah, ya Rasulullah, siapa lagi setelah ibuku? Ummuka, ibumu. Ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Lalu ya Rasulullah, siapa lagi? Abuka, bapak. Ummuka, ibumu, baru bapak. Artinya apa? Ibu itu 3 kali lipat lebih susah payah dalam merawat kita. Di sini Syekh Umar menjelaskan, hamalatka fi batniha tis'ata ashhurin. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan di perutnya. Kalian kalau pengen tahu sayangnya ibu kalian, nanti kalau kalian mandi, kalian lihat pusar kalian. Kalian lihat pusat kalian. Dari pusat itu pernah mengalir darah ibu kalian. Ketika ibu kalian sedang hamil, mereka pengen makan enak nggak bisa. Ibu kalian pengennya makan yang pedas-pedas nggak sanggup. Kadang malam nggak bisa tidur. Kenapa? Karena merasa sakit perutnya. Kadang bahkan nggak bisa tidur sama sekali malam. Kemana-mana dibawa kalian tuh. 9 bulan kalian di dalam kandungan ibu kalian. 9 bulan bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang sedikit. Itu baru ibu kalian mengandung kalian. Belum lagi ibu kalian mendidik kalian. Ketika kalian lahir, dijaga tuh kalian. Waktu kalian umur baru 1 hari, ketika keluar, ibu kalian ketika melahirkan kalian sakitnya bukan main. Sakitnya minta ampun. Kenapa dibilang sakit? Karena ketika ibu kalian akan melahirkan kalian, di situ ibu kalian pertaruhkan nyawanya. Nggak sedikit kisah orang yang melahirkan anaknya, mamanya meninggal. Kenapa? Sakit ketika melahirkan. Tapi saking sayangnya mama kalian, walaupun sakit, coba ketika kalian sudah keluar, senangnya bukan main. Seolah-olah rasa sakit itu hilang. Melihat anaknya keluar, nangis, senang mama kalian. 9 bulan lahir mempertaruhkan nyawa. Kemudian ketika kecil kalian dirawat, disiapkan segala macam. Kalian pengen makan, disiapkan. Bahkan ketika bayi,
Ketika kalian masih bayi, jangankan gorila, nyamuk satu aja nggak bisa nyentuh kalian. Kenapa? Dijagain sama mama kalian. Kalian tidur enak, mama nggak tidur. Pas lagi mama pengen tidur, kalian nangis langsung bangun. Dijaga, dirawat kalian, diberikan ASI. Kemudian ketika kalian terus dirawat, sampai akhirnya kalian dewasa. Bahkan demi Allah, ketika kalian sakit, yang paling pertama sakit mama kalian. Ketika kalian susah, yang paling pertama kali susah mama kalian. Ketika kalian merasa sedih, yang paling pertama sedih mama kalian. Mama kalian mending makan sama batu daripada ngelihat anaknya nggak makan. Mending kalau ada makanan dikasih ke anaknya daripada anaknya nggak makan. Sanggup mama kalian makan batu, istilahnya. Setelah dirawat setiap hari dari kecil, ketika besar ingat kalian. Kalau sudah besar ingat kata-kata abang ini. Sepintar-pintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, kalian taruhlah sekolah sampai dokter. Bukan cuma sekolah S1 tapi S2, S3, bahkan S tontong kalian sekolah. Jadi gubernur kalian, jadi presiden kalian, jadi orang hebat, nggak ada apa-apanya. Semuanya jasa orang tua kalian. Kalau dari kecil kalian nggak dirawat, nggak bakalan kalian jadi presiden. Kalau dari kecil kalian nggak dirawat, nggak bakalan kalian jadi menteri, jadi gubernur, jadi orang hebat. Makanya setelah kalian dirawat setiap hari dari kecil, bahkan ketika lahir mempertaruhkan jiwa orang tua kalian. Mama kalian mempertaruhkan nyawanya, dirawatnya ketika sudah lahir, diberikan ASI, setiap hari dijaga. Ketika besar kalian justru kurang ajar. Nauzubillahi min. Makanya Allah larang di dalam Quran surat Al-Isra, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kalian berkata uff. Apa bang uff itu? Uff itu adalah kata-kata kita nggak senang. Contoh, ialah nak mandi, ialah itu kata-kata uff. Ialah mak, itu kata-kata uff. Itu kata-kata uff. Mama nih, itu kata-kata uff. Kata-kata yang kita menunjukkan ketidaksenangan kepada orang tua kita. Wajar ketika kita tersinggung, misalkan orang tua kita nasihatin kita, kesinggung kita, wajar. Karena kita punya hati, apalagi kalian sudah besar. Wajar kalau kalian kesinggung, mama kalian nasihatin, wajar. Tapi kesinggung sebatas kesinggung, jangan sampai kalian berlaku yang tidak enak di depan wajahnya. Enggak boleh. Dinasehatin orang tua kalian, kalian acuh muka, kalian pergi, itu Ketika kalian berdosa kepada orang tua, bedanya dengan dosa yang lain. Taruhlah dosa judi, taruhlah dosa mabuk-mabukan, taruhlah dosa zina, taruhlah dosa yang lain. Dosa yang lain itu di akhirat yang bakalan kena imbasnya. Tapi dosa kepada orang tua bukan cuma di akhirat, di dunia kalian pun bakalan celaka. Dosa yang lain di akhirat yang bakalan dibalas, tapi dosa kepada orang tua di dunia akan celaka. Taruhlah sudah sukses kalian, bahkan menikah kalian, nggak taunya dapat istri yang durhaka. Kalau laki-laki, kalau yang perempuan dapat suami yang durhaka. Dapat suaminya baik, dapat istrinya baik, tetap baik itu dua-duanya. Bisa jadi nanti kalian dapat anak yang durhaka. Kenapa? Itu sebagai balasan kalian ketika kalian menyakiti hati ibu kalian, bapak kalian. Nggak boleh, apalagi yang ini. Wala tanharhuma.
Jangan kalian membentak. Jangan membentak orang tua. Apalagi kalian meninggikan suara kalian di atas suara orang tua. Nanti kita ketemu bagaimana adab kepada orang tua, kepada mama. Wala tarfa'us saut. Jangan mengangkat suara kita di atas suara orang tua. Suara orang tua cuman nak makan, suara kita Auzubillah. Jangan kayak gitu. Suara kita usahakan selemah-lemahnya dari suara orang tua. Suara orang tua, nak makan, nak. Iya. Intinya jangan sampai suara kita di atas orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Ini dengarkan kalian nih. Taruhlah nanti kalian sudah besar, kalian sudah lebih pintar dari orang tua. Kalau kalian pesantren, taruhlah kalian sudah lebih pandai dalam agama kepada orang tua daripada orang tua kalian lebih pandai agama. Ingat, walaupun seperti itu, jangan sampai kalian menasihati orang tua yang menyinggung orang tua kalian. Taruhlah orang tua kalian misalkan menggibah, menceritakan orang lain. Kemudian kalian tahu, jangan langsung datang-datang, mama makan bangkai orang. Jangan. Kenapa lah makan bangkai? Gibah itu sama kita makan bangkai orang lain. Mama makan bangkai. Jangan kayak gitu. Kenapa? Itu menyinggung. Mama gibah, aduh pahala mama habis. Oh, mama ini masuk neraka. Wah, nauzubillah sampai kayak gitu. Jangan. Tapi kita katakan dengan kata-kata yang baik. Jangan kita bicara atau menyinggung hati orang tua di depan tamu, nggak boleh. Mama kita lagi ngobrol sama tetangga, jangan kita bicarakan sesuatu yang kira-kira bakalan menyinggung, mengganggu obrolan mama kita. Jangan minta jajan pas mama lagi ada tetangga lagi ngobrol atau ada tamu dari jauh. Datang, wassalamualaikum, ditendang pintu. Jajan mak, mama nggak ada uang nak. Minta tuh ke tamu, Mak. Nauzubillah ya. Ketika ada tamu di rumah kita, mama kita lagi ngobrol sama yang lain, anak yang baik, anak yang soleh, tidak memotong pembicaraan orang tua. Kalian punya mama kalian ngobrol sama orang lain, jangan kalian potong. Anak yang baik itu tidak memotong. Tunggu orang tua selesai ngobrol sama tetangganya atau sama lawan bicaranya, baru kita ngomong. Itulah anak yang baik. Ingat, utamakan orang tua, karena kalau kalian mendapatkan ridho orang tua, maka kalian akan mendapatkan ridho Allah. Ummuka rahimatun bika, ibumu sangat sayang kepadamu, kata Syekh Umar. Wa tuhibbuka katsiran, dan sangat menyayangimu. Sudah seharusnya kalian berbicara hal yang paling baik itu. Kata-kata yang paling baik yang pernah keluar dari mulut kalian harusnya kalian kasih ke mama kalian. Orang lain yang kalian cintai itu orang baru. Mama kalian dari dulu cinta kalian. Jangan ini kita bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Kepada orang yang kita suka lemah lembut, gemulai, gemayu. Sudah makan atau belum? Cium. Perhatiannya minta bukan main. Malam-malam sudah makan belum? Pagi-pagi selamat pagi. Ke orang tua nggak pernah disapa. Tidak boleh. Jadi haruslah kita punya kata-kata yang baik itu kita serahkan kepada ibu kita, karena dia yang lebih berjasa. Bahkan mama kalian itu nggak bakalan tenang ya, nggak bakalan tenang kalau saat kalian sakit. Wa tahzanu iza hazinta, mama kalian bakalan sedih ketika kalian sedih. Au kunta maridon, atau kalian sakit. Ketika kalian sakit pertama kali langsung mama kalian nyarikan obat. Dicarikan obat. Dan tanpa kalian tahu mama kalian ketika kalian sakit, mama kalian tuh nggak istirahat.
Istirahat pun gak bakalan tenang sampai anaknya betul-betul sembuh. Bagaimana contoh kecilnya? Kalau kalian pengen tahu gimana sayangnya mama kalian, undur ila akhika shogir, lihatlah adik kalian yang masih kecil. Kalian punya adik bayi? Kalau ada yang punya adik bayi atau pernah punya adik bayi, lihat adik kalian. Gimana susahnya mama kalian ngerawat adik kalian. Kalian waktu keluar dari kandungan itu tidak langsung bisa ke WC sendiri, betul nggak? Ada nggak yang keluar dari kandungan langsung bisa ke WC sendiri? Ada? Tidak. Siapa yang bersihkan itu semua? Mama kalian. Kalau pengen jadi anak yang soleh, maka kita kejar ridho daripada orang tua kita, terutama mama kita. Ada seorang Habib, namanya Habib Nopel Al-Idrus. Mungkin kalian sebagian pernah dengar. Habib Nopel Al-Idrus ini orang yang terkenal, jamaahnya banyak. Suatu hari di masjid besar, Habib Nopel lagi ngajar ribuan orang, mungkin ratusan atau ribuan. Ketika lagi ngajar, tiba-tiba ibunya nelpon. Ibundanya Habib Nopel nelpon. Ketika lagi ngajar langsung dimatikan itu mic-nya dan diangkat itu teleponnya. Dan Habib Nopel Al-Idrus langsung bicara sama mamanya. Kenapa? Bahkan dia lagi berhadapan dengan ribuan orang, lagi ngajar, tapi ketika mamanya nelpon, langsung dia angkat. Itulah adab akhlak yang harus kita contoh. Sepenting apapun kita jadi manusia, kalau sudah dipanggil sama mama bapak kita, maka kita harus dengarkan panggilan itu, harus jawab panggilan itu. Jangan sampai nggak jawab. Bahkan ada seorang syekh besar, ketika lagi ngajar, ini syekh besar, bahkan muridnya banyak yang jadi ulama. Ketika lagi ngajar, karena tempat pengajian itu dekat dengan rumahnya, mamanya keluar. Dipanggilnya, namanya syekh ini, panggilannya Muhammad, dipanggil mamanya. Dia lagi ngajar. Apa kata mamanya? Tolong kasih makan ayam. Padahal bukan nyuruh Muhammad, antarkan ibu ke rumah sakit, ibu sakit, enggak. Atau Muhammad, ibu lapar pengen makan, enggak. Itu hal penting kan? Ini enggak, hal yang lebih enggak penting. Apa? Tolong kasih makan ayam. Ketika mamanya bilang Muhammad, tolong kasih makan ayam, langsung lari dari tempat duduknya, tempat ngajarnya, langsung cari, menemui ibunya dan ngasih makan ayam. Itulah akhlak seorang yang berilmu. Kita pun harus menyentuh itu. Mudah-mudahan pelajaran kita ini bisa kita ambil manfaat dan bisa kita praktikkan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menggerakkan hati kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbil fa'ana bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqina.